Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Kembali di iNews Malam. Pemirsa, penghentian sementara operasional kereta rel listrik atau KRL masih dikaji pemerintah. Sementara Gubernur DKI Jakarta hingga Gubernur Jawa Barat telah mengusulkan pemberhentian operasional KRL Jabodetabek untuk menekan angka penyebaran corona yang terus meningkat. Rencana penghentian sementara operasional kereta rel listrik selama pembatasan sosial berskala besar masih dikaji. Operasional KRL yang menghubungkan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi akan dihentikan sementara untuk menekan penyebaran virus corona di fasilitas umum yang tinggi tingkat kerumunan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengusulkan penghentian sementara operasional KRL disampaikan dalam rapat virtual bersama tim pengawas DPR RI untuk penanggulangan COVID-19. 2 hari yang lalu mengusulkan kepada Menteri Perhubungan interim untuk operasi kereta komuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung. Mereka sedang membahas, menurut jawaban yang diterima, ketika nanti bantuan sosial sudah berhasil diturunkan, maka baru pembatasan operasi itu akan dilakukan. Kemudian terkait dengan bantuan sosial. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan penghentian sementara operasional KRL dimulai pada 18 April mendatang. Hasil telusuran dari saya, kami melakukan rapat dengan KCI menyampaikan kalaupun iya disetujui, maka akan diberlakukan di tanggal 18 April. Jadi 18 April itu informasi dari PT KCI, bukan dari kami, dengan menganggap bahwa penghentian sementara harus sinkron se-Jabodetabek, sehingga 18 April dipilih karena Banten baru mulai PSBB-nya di Tangerang Raya itu di tanggal 18. PT KCI masih membahas usulan ini dan masih mengoperasikan KRL dengan menyesuaikan aturan PSBB seperti mengatur jarak dan membatasi jumlah penumpang dalam satu gerbong kereta. Saat ini yang kami ketahui adalah masih dalam tahap pembahasan di para stakeholder terkait, terutama pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga mempertimbangkan berbagai pihak lainnya. Untuk itu, selama masih dalam masa pembahasan, kami sekarang masih menjalankan operasional KRL sesuai dengan apa yang ada selama masa PSBB, yaitu pembatasan, misalnya pembatasan jam operasional, kemudian juga jumlah pengguna per kereta atau per gerbongnya 60 orang. Warga pun merespon beragam soal penghentian sementara KRL ini. Cari kendaraan lain atau mempergunakan motor gitu loh. Iya. Setuju sekali gitu. Motor lain sih sebenarnya tetap dijalanin aja, cuman memang harus dibatasi untuk penumpangnya ya gitu. Jangan sampai diberhentikan banget sih, kasihan soalnya banyak yang masih harus mencari rezeki, Mas. Meski PSBB telah diterapkan di ibu kota dan sejumlah daerah penyangga, tidak membuat jumlah pengguna KRL berkurang karena masih ada warga yang harus bekerja di ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rencana penghentian operasional KRL tidak disambut baik oleh Gubernur Banten karena masih banyak perkantoran di ibu kota yang masih beroperasi. Selain itu, Wakil Wali Kota Bogor berpendapat jika KRL tidak beroperasi, warga hanya berpindah moda transportasi. Berikut pernyataan keduanya dalam dialog iNews sore hari ini. Masih ada aktivitas kerjaan di Jakarta. Terus yang kedua, bahwa kereta api ini kan transportasi yang massal dan murah, serta tepat waktu. Jadi memang arus dari Jabodetabek ini nggak bisa dihalangi. Hanya saja sebagai gubernur, kita mencoba sebagaimana juga dengan Jawa Barat. Memang ada alternatif. Baik. Ditutup kereta api
Tapi kalau di Jakarta masih kerja, akhirnya kan mereka lewat jalur-jalur tertentu yang tidak bisa kita kontrol. Sementara kita bikin checkpoint sekitar hampir 100 checkpoint, ini dalam rangka menjaring dan mereka melakukan langkah-langkah PSBB. Kalau saya lebih ekstrim sebenarnya, kalau kita tutup kereta api, ya juga tutup juga sementara 14 hari, kompak semua Jakarta, tidak ada aktivitas apapun, masuk kegiatan-kegiatan misalnya perusahaan, terus juga lingkungan departemen dan sebagainya. Baik, jadi Anda menilai hal ini harus disinkronkan juga dengan perkantoran yang ada di Jakarta. Sejauh ini penyinkronan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah-wilayah Jabodetabek ini dengan pihak perusahaan seperti apa, Pak? Karena mereka kan bilang, kalau saya enggak, kalau kereta api ditutup, saya mau dengan kendaraan apa? Ya. Terus lalu, kenapa Anda masih ke Jakarta? Ya, karena kami masih kerja. Ya, harusnya kita, kalau kita sepakat, berikan jaminan mereka hidup selama 14 hari, coba. Sama juga pegawai yang dirumahkan oleh kita, lalu kita gaji mereka, kita kasih salarinya. Selama 14 hari kita coba. Tutup semua aktivitas ke Jakarta ke Tangerang. Ini kan saling jadi saling memperkuat penetrasinya COVID-19. Tangerang itu kan karena dari Jakarta. Sebaliknya Jakarta juga yang tidak bisa kita juga batasi. Aktivitas sosial ini, interaksi ini melalui jalur transportasi, memang udah cukup parah dan kita tidak bisa bendung. Jadi kemarin saya coba evaluasi, kayak kita turun ke lapangan. Ya, kalau kami nggak boleh ke Jakarta, kami nggak makan dong, karena kami memang cari makan di sana. Nah mungkin yang perlu kita lakukan ke depan, Jakarta juga menjamin hidup mereka selama beberapa hari tertentu. Kita coba aja dulu. Karena kalau kita coba tutup kereta api, atau kita batasi jumlah bangku kereta api, akan terjadi penumpukan. 60 orang misalnya, ya yang berangkat dari Rangkas Bitung, dari Serpong itu full, penuh. Sama mereka kakinya nggak jelas kaki sebelahnya, bergantung berdesak-desakan. Ya sia-sia aja lah, percuma aja kalau kondisi kayak gitu. Kita mau social distancing, kayak mau bikin apa, kayak jarak, pakai masker, ya nggak bisa lah, saya bilang. Kalau sekedar ditutup. Tapi bagaimana orang untuk tidak berminat ke Jakarta selama 14 hari? Berarti memang jalan keluarnya bagaimana mereka dari rumah tidak menuju ke kereta api dan tidak ke Jakarta. Waktu ada pemikiran pembatasan jumlah calon penumpang masuk ke stasiun, kemudian kita sekat di halaman, nanti yang sisanya itu kan berkerumunnya di area kewenangannya pemerintah daerah kan. Yeah. Nah itu kan berarti kita yang mengaturnya kan, sementara ini ada urusan social distancing, kemudian physical distancing, kemudian juga kita harus ikut pada ketentuan PSBB. Nah ini akhirnya kita putuskan ya lebih efektif dan efisien, ya kita jadikan saja, kita minta operasionalnya ditunda dulu selama 2 minggu ini. Baik Pak Dedi, sejauh ini di Kota Bogor persiapan jika KRL dihentikan operasionalnya pada tanggal 18 April. Berarti hari Senin itu baru terlihat jika memang ada lonjakan penumpang di Terminal Baranang Siang. Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak menghadapi lonjakan penumpang di hari Senin nanti? Justru begini, mestinya kebalikan. Artinya harusnya direspon oleh dunia usaha yang tidak dikecualikan di DKI ya atau di seputaran Jabodetabek untuk mengurangi kapasitas produksi misalnya, mengurangi jumlah sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam proses produksi, itu dulu. Jadi bukan sebaliknya, apakah kemudian kita menambah armada angkutan bis, karena tujuan dari PSBB ini adalah menekan semaksimal mungkin penyebaran COVID kan. Nah kalau misalnya hanya memindahkan satu moda ke moda yang lain, kalau menurut saya tidak tercapai tujuannya. Yang kita takutkan kan nanti malah penyebaran menjadi meluas, dan yang paling penting adalah bagaimana memutus rantai penyebaran COVID. Nah ini salah satu memutus rantai ini kan, karena
mau nggak mau Jabodetabek ini kan sebagai epicentrum semua, tetapi sumbernya kalau kita bicara yang paling merah di mana ya di DKI gitu kan. Baik. Nah, gimana supaya tidak tersebar ya, diputus rantainya, karena Pemirsa, sosialisasi jelang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Tangerang, Banten terus dilakukan. Mulai dari mengimbau masyarakat menggunakan masker hingga menyarankan pedagang pasar berjualan secara daring. Petugas menghentikan sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Raden Fatah Ciledug, Kota Tangerang yang berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Banten. Lokasi ini menjadi salah satu checkpoint jelang pembatasan sosial berskala besar di 3 wilayah Banten. Dalam himbauan, banyak pengendara roda 2 yang belum menggunakan masker. Mereka masih menyimpan masker di tas atau tidak dibawa saat keluar rumah. Sejumlah angkutan umum juga dihentikan karena tidak menerapkan jarak aman antar penumpang. Sejumlah penumpang pun disuruh turun hingga berpindah tempat duduk. Kaitan dengan masker ini, kesadarannya masyarakat masih dianggap hal yang biasa. Tapi dengan adanya checkpoint seperti ini, PSBB seperti ini, mudah-mudahan masyarakat lebih waspada juga kaitan dengan hal kesehatan. Sosialisasi PSBB juga dilakukan di pasar tradisional Kota Tangerang untuk berjualan secara daring. Nantinya juga akan ada penerapan pembatasan jam operasional pertokoan. Kota Tangerang ini kan masih termasuk zona merah pusat pandemi juga ya, sama sekarang dengan seluruh wilayah Jabodetabek. Dan saya berharap orang-orang yang dari luar daerah juga tidak ke Tangerang, termasuk orang warga Kota Tangerang juga tidak keluar daerah. Kita sama-sama jaga. Untuk pasar tradisional kita himbau mereka untuk bisa berjualan secara online. Kan kita udah posting juga beberapa nomor-nomor telepon, jadi warga masyarakat itu bisa menghubungi pedagang-pedagang yang langsung, nanti ada kurir-kurirnya yang ngantar ke rumah-rumah. Kalau pertokoan kita batasi tutupnya jam 8 malam. PSBB di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang akan berlangsung pada 18 hingga 3 Mei mendatang. Warga diharapkan mengurangi kegiatan di luar rumah, wajib menggunakan masker saat keluar rumah. Hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, belum genap sepekan bebas karena program asimilasi, seorang narapidana kembali berulah dan terpaksa ditembak polisi di Bandung, Jawa Barat. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, napi asimilasi mencuri ponsel di 2 lokasi berbeda. Seorang narapidana rutan Kebonwaru, Bandung yang baru mendapatkan asimilasi pada tanggal 2 April lalu kembali ditangkap polisi. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba kabur saat akan ditangkap usai membegal seorang pengendara motor. Polisi juga menyita 1 senjata tajam serta barang milik korban. Polrestabes Bandung juga telah menangkap sejumlah pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi sepi jalanan saat pandemi COVID-19. TKP di Astana Anyar juga dia. Bagian dari yang kemarin di asimilasi kemarin dia. Kemarin keluar, baru beberapa hari dia sudah melakukan lagi. Jadi tetap kasus yang sama. Kasus yang sama dia curas ya? Sama enggak? Nah, melakukan curas yang sama dia bang. Jadi kita tangkap dan kita proses sekarang ini. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, seorang residivis yang baru sepekan bebas dari penjara kembali ditangkap jajaran Polsek Balikpapan Barat. Pelaku kembali mencuri ponsel di 2 lokasi berbeda. Sulitnya mencari penghasilan di tengah pandemi corona jadi alasan pelaku nekat mencuri. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel. Baru bebas dari penjara, baru bebas, betul nggak? Iya Pak. Kapan? Bebasnya kapan? Aku bebas Pak hari Jumat tanggal 3 Pak. 6 hari sebelum ini ya? 6 hari sebelum ini Pak. Sebelum ketangkap. Akibat perbuatannya tersangka dikenakan pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim medis COVID-19 di Grobogan, Jawa Tengah sudah sebulan isolasi diri untuk mengobati pasien corona dan tak dapat bertemu keluarga. Kami kembali usai jeda berikut ini.